Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga bukan tipe mantan banget, ya. Tapi kenapa mantan tergila-gila kepadanya? Nah, jadi mantan mengkhianati kita berpaling kepada orang ketiga. Padahal orang ketiga itu bukan tipe mantan, ya. Mantan ini wanita, ya. Misal laki-laki, mantannya kan wanita. Orang ketiga itu ganteng juga tidak. Kita melihatnya secara objektif. Ya, kalau ternyata kita masih subjektif, kita minta teman, sahabat, saudara, orang lain untuk menilai orang ketiga tadi. Ya. Orang ketiga itu tidak ganteng. Ya. Tinggi kita 170. Orang ketiga tadi ya cuman 155, bahkan mantan lebih tinggi daripada dia. Kulitnya juga hitam, jerawatan, ya, hidungnya juga pesek. Setelah itu badannya gemuk, ya, tidak atletis dan seterusnya. Tapi kok mantan mau ya dengan orang ketiga tadi dan mengkhianati kita? Nah, yang ada dalam pikiran kita, apakah orang ketiga menggunakan ilmu pelet, ya, oke lah, kalau memang orang ketiga menggunakan ilmu pelet, kita sudah berkali-kali membahas bagaimana caranya membersihkan mantan dari pengaruh sihir, pengaruh ilmu pelet, pengaruh guna-guna, dan seterusnya. Coba dilihat ke video-video kita terdahulu, ya. Nah, ternyata setelah kita bersihkan, belum ada perubahan apapun pada diri mantan. Dia nyaman-nyaman saja bersama dengan orang ketiga. Nah, pertanyaannya, ada apakah yang terjadi pada diri mantan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi kalau sudah kita bersihkan, sudah kita ruqyah, mantan belum ada perubahan. Nah, sekarang kita harus juga melihat kepada diri kita, melihat ke belakang. Saat kita masih bersama mantan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, pada pasangan-pasangan pernikahan atau yang belum menikah, apapun modelnya, ya, ada yang namanya berteman, bersahabat, pacaran, dan seterusnya, ya, istilahnya macam-macam, ya. Kenapa mantan mengkhianati? Jawabannya sesungguhnya sangat sederhana. Karena mantan jenuh bersama kita. Jenuh. Setiap manusia bisa jenuh. Makanan nih, enaknya luar biasa. Makan apa yang paling kita sukai? Kita ini kan biasanya seleranya luar negeri, ya. Misal pizza. Mahal, enak. Kita makan tiap hari. Nggak makan nasi, nggak makan yang lain-lain. Pokoknya makan pizza terus dari pagi sampai pagi lagi. Jalan 2 bulan bosen. Ya, itu makanan yang amat sangat enak. Mantan juga begitu. Menjalani
relasi dengan kita, komitmen dengan kita bertahun-tahun, ya, akhirnya merasa bosan, merasa jenuh. Banyak tuh yang mulai pacaran sejak SMP, usia 15 tahun sudah pacaran, sampai rampung kuliah. Akhirnya, begitu sudah beres kuliahnya, malah berpisah. Ya, padahal pacarannya sudah 8 tahun, 9 tahun. Akhirnya berpisah. Kenapa? Jenuh, capek. Ya, menjalani hubungan yang terlalu lama tanpa ada kepastian, tanpa ada perubahan suasana, itu akan membuat orang kelelahan, capek. Kita bekerja ya, di satu tempat kerja, tidak pernah rekreasi, tidak pernah liburan, tidak pernah naik gaji, capek, jenuh. Ya tidak? Nah, itu pula lah yang sedang mantan alami pada saat ini. Karena itu ketika kita ingin dia kembali kepada kita, harus ada perubahan suasana. Harus ada perubahan konsep. Kalau kemarin pacaran, maka sekarang apa yang harus dilakukan? Usia sudah cukup. Misal laki-laki sudah 25 tahun, mantan juga sudah 23, 24 tahun, bahkan sebaya. Bahkan mantan kadang-kadang lebih tua dari kita. Kita 25 tahun, dia sudah 27 tahun. Harus ada perubahan konsep. Apa itu perubahan konsepnya? Ya, jangan dekati dia lagi untuk pacaran. Karena dia sudah punya pacar sekarang, orang ketiga. Tetapi dekati dia untuk mengajaknya menikah. Ada perubahan konsep di situ. Ada perubahan suasana di sana. Ya, ketika kita mengajak mantan untuk menikah, walaupun mungkin dia belum mengiyakan pada saat itu, dia akan langsung berpikir tuh. Ini usia sudah sangat matang. Mungkin orang tuanya juga terus bertanya, kapan nikah, kapan nikah. Ya. Dia mau sampai kapan tuh bersama orang ketiga, pacaran terus. Ya, maka dia akan mulai berpikir dengan sangat serius. Lanjut dengan orang ketiga tanpa kepastian, atau kembali bersama kita untuk menikah yang ibadah. Nah, maka ketika mantan berpaling kepada orang ketiga, apalagi orang ketiga ini bukan tipe dia, sebenarnya kesempatan dan kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan mantan kembali itu amat sangat besar. Tapi tadi harus berani membuat perubahan konsep, perubahan suasana. Tidak lagi pacaran, tetapi mengajak mantan untuk menikah. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yashtati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Ya, jadi sekarang ajak mantan untuk menikah. Aduh Ustadz, saya kalau menikah belum siap, belum sanggup. Banyak-banyak berpuasa dulu. Berbanyak berpuasa, semoga dalam keadaan kita rajin berpuasa, doa kita mustajab. Ya, insya Allah
Allah mudahkan rezeki kita untuk bisa segera melamar mantan. Insya Allah. Ya, ketika Anda menawarkan pernikahan kepada mantan, mantan akan kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.